Promosi ke tim utama, Justin Hubner masih bisa gabung timnas. Keunggulan Frank Wortmuth untuk timnas. Jelang Piala AFF U23, Sintayong dapatkan kabar baik. Simak terus berita timnas B selengkapnya. Jelang Piala AFF U23, Sintayong dapatkan kabar baik. Sebagaimana diketahui, sebentar lagi timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Piala AFF U23. Event tersebut bakal digelar pada 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Skuad Garuda Muda pun hingga kini masih belum menentukan kapan menggelar pemusatan latihan. Namun, staf pelatih sudah melakukan scouting di laga-laga BRI Liga 1 dan diprediksi sudah mengantongi beberapa pemain untuk membela skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023 nanti. Jelang event terbesar level usia di ASEAN itu, timnas Indonesia U23 tidak akan menggunakan skuad terbaik. Sebab Piala AFF U23 sendiri tidak termasuk bagian dari kalender FIFA, sehingga klub-klub tidak wajib untuk memberikan pemainnya untuk bergabung di skuad timnas. Di mana sebelumnya skuad Garuda Muda dipastikan tidak akan diperkuat oleh 9 pemain langganan, karena mereka sedang menjalani pendidikan di kepolisian. Ke-9 pemain itu diantaranya Kakang Rudianto, Dimas Juliano Pamungkas, Muhammad Faiz Maulana, Ginanjar Wahyu, Frankie Besa, Dava Fasha, Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan Ananda Rehan. Namun seiring berjalannya waktu, kini timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar baik, yakni ke-9 pemain tersebut dikabarkan diizinkan untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23 tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh manajer timnas U23 Sumarji. Bisa dong, walaupun ke-9 pemain ini lagi pendidikan, mereka bisa tetap membela timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ujar Sumarji. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik skuad arahan Sintayong untuk menghadapi event tersebut. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu disinyalir akan memanggil nama-nama di atas karena sebagian besar dari mereka menjadi pemain pilihan Sintayong di timnas Indonesia U20. Di lain sisi, walaupun bukan target utama PSSI, Sintayong diprediksi tidak akan memandang sebelah mata ajang prestisius di level umur tersebut. Keunggulan Frank Wortmuth untuk timnas Indonesia. Pengalaman di level kelompok umur. Bukan tanpa alasan PSSI menunjuk Frank Wortmuth sebagai konsultan timnas Indonesia U17. Pasalnya, pria berusia 62 tahun itu punya pengalaman di level kelompok umur. Wortmuth tercatat pernah menjadi pelatih Jerman U20 selama 10 tahun, yaitu dari 2008 hingga 2018. Dengan pengalaman menukangi Jerman U20 selama 1 dekade, ini jelas menjadi modal berharga buat timnas Indonesia U17. Pengalaman level tinggi. Analisis membahas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atas SWOT menjadi bagian dari tugas Wortmuth. Selain itu, Wortmuth juga akan terlibat dalam pembentukan tim kepelatihan, mempersiapkan modul kepelatihan, pemaparan, implementasi program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Dengan pengalaman menjadi pemain dan pelatih di Eropa yang punya level sepak bola tinggi, Frank Wortmuth sudah pasti memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya. Sejalan dengan pemusatan latihan di Jerman. Seperti yang disebutkan oleh Erick Thohir saat memaparkan alasan PSSI menunjuk Frank Wortmuth, keputusan ini sejalan dengan rencananya tryout timnas Indonesia U17 ke Jerman. Rencananya timnas Indonesia U17 akan berangkat ke Jerman pada Oktober nanti untuk mematangkan persiapan. Dengan jaringan yang dimiliki Frank Wortmuth di Jerman, persiapan Indonesia diyakini bisa lebih maksimal. Promosi ke tim utama, Justin Hubner masih bisa gabung timnas. Bek keturunan yang kini bergabung dengan Wolverhampton, Justin Hubner kini semakin menunjukkan kualitasnya.
Sebagaimana diketahui, pemain berusia 19 tahun itu beberapa waktu lalu dipercaya mengenakan ban kapten ketika Wolves U21 menjalani laga uji coba di Slovakia. Bahkan dirinya juga sempat mencetak gol dalam laga uji coba tersebut. Sejatinya Hafner sudah menjadi pemain penting akademi klub asal Inggris tersebut. Kini kabar bahagia pun menghampiri sang pemain. Ya, usai menjadi pemain penting di tim U21, Justin Hafner kini dipromosikan ke tim utama Wolverhampton. Hal itu diketahui melalui unggahan terbaru di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Hafner memberikan keterangan sedang berada di tim utama yang melakukan tur ke Portugal. Hal tersebut merupakan satu langkah lebih dekat dari debut bersama tim senior Wolves. Jika kiprahnya semakin baik, bukan tidak mungkin dirinya bisa menjadi pilihan Julian Lopetegui di Wolverhampton yang tampil di Premier League. Kini yang menjadi pertanyaan besar, jika benar dirinya menjalani debutnya bersama tim utama di musim depan. Apakah Justin Hafner memilih menjadi WNI ataukah tetap menjadi bagian dari skuad The Orange? Mungkin saat ini masih belum bisa dijawab. Namun jika melihat dari sisi lain, peluang Hafner membela Panji Merah Putih masih terbuka lebar. Justin Hafner ditengarai masih tertarik menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Hal itu terbukti di akun Instagramnya, ia belum menghapus momen dirinya saat berseragam timnas. Bahkan salah satu foto yang disematkan merupakan foto saat mengenakan jersey timnas Indonesia. Bahkan nama Isai dan Noah masih terdapat di bio Instagram Justin Hafner. Sebelum kedua pemain tersebut meninggal, mereka berteman baik dengan Justin Hafner dan Ivar Jenner. Bahkan mereka berjanji untuk membela timnas Indonesia di waktu mendatang. Namun hingga kini masih Ivar Jenner lah yang membela timnas Indonesia. Dirinya dinaturalisasi PSSI bersamaan dengan Rafael Struijk. Jadi apakah Justin Hafner masih berhasrat membela timnas Indonesia demi merealisasikan mimpi sang sahabat Noah Gasser? Menarik untuk dinantikan.